Shalom, salam sejahtera jemaat GKY dimanapun saudara berada. Perenungan Gema hari ini diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 27 dengan tema Allah adalah pengendali. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan ini, mari kita berdoa. Segarkan jiwa kami dengan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menapaki kehidupan kami dengan tuntunan dan pimpinan firman-Mu. Terpujilah nama Kristus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara nanti boleh membaca keseluruhan ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Saya akan membacakan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya sendiri, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang ada bersama-sama engkau di kapal ini dan akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin." Saudara, kehidupan sering tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ketidakpastian sering menjadi bayang-bayang yang meredupkan pengharapan. Banyak rencana dipancangkan, tetapi tiba-tiba tak bisa dilakukan. Berharap begitu banyak meraih keberhasilan, tetapi yang terjadi justru kegagalan. Yang dinanti dan diharapkan tak kunjung datang. Yang dihindari justru itu yang terjadi. Saudara, keadaan dapat berubah dengan tiba-tiba, tanpa pernah bisa diduga. Namun sebagai umat Tuhan, mari kita percaya, sekalipun keadaan berubah, bahkan situasi sulit itu tiba, kita yakin bahwa tidak pernah bisa mengubah kasih dan kuasa Allah. Saudara, yakinilah bahwa setiap hal yang melanda itu tetap berada dalam kendali Tuhan Allah. Allah yang kita kenal dan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itulah yang memegang kendali akan dunia ini, memegang kendali hidup kita. Di dalam perikop ini yang kita baca, kita menyaksikan bila Rasul Paulus tidak menjadi tawanan, tidak mudah baginya untuk berkunjung ke kota Roma karena perjalanan ke sana amat jauh dan berbahaya. Bila Allah membiarkan Rasul Paulus menjadi tawanan para prajurit Romawi, hal ini merupakan bagian dari rencana Allah. Sesungguhnya Allah tetap menjadi pemegang kendali. Masa depan pemberitaan Injil ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh kekuasaan, oleh kekayaan, atau oleh kepandaian manusia. Julius, perwira pasukan Kaisar, adalah pemimpin rombongan. Akan tetapi sesudah dia semakin mengenal Rasul Paulus, dia bersikap sangat hormat terhadap Paulus. Dan Paulus menjadi seperti pemimpin rombongan yang menentukan perjalanan mereka. Lebih tepat lagi bila kita mengatakan bahwa Allah adalah pemimpin rombongan yang sesungguhnya. Karena Allah berkuasa atas alam dan Allah juga berkuasa atas segala sesuatu yang akan terjadi pada masa depan. Perjalanan ke kota Roma jauh dan berbahaya. Itu akan paling aman jika mengikuti nasihat Paulus yang melaksanakan pimpinan Allah.
Saudara, jurumudi dan nakoda kapal memang berpengalaman menghadapi permasalahan di laut. Akan tetapi mereka bukan penguasa alam. Mereka hanya bisa menyesuaikan diri dengan situasi alam yang sedang mereka hadapi. Pengertian mereka terbatas. Di dalam kapal besar yang mereka tumpangi itu pasti banyak pedagang kaya. Walaupun mereka kaya, namun mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi ancaman angin badai. Saudara, ini menunjukkan bahwa penguasa alam yang sesungguhnya itu adalah Allah. Pengabaian terhadap nasihat Rasul Paulus yang menyuarakan pimpinan Allah membuat situasi yang mereka hadapi memburuk. Perkataan Paulus terbukti di dalam segala situasi, bahkan dalam situasi buruk pun keputusan paling baik adalah mengikuti nasihat Paulus yang menyuarakan pimpinan Allah. Akhirnya mereka kehilangan kapal, kehilangan barang-barang mereka. Tetapi seperti yang Paulus sampaikan kepada mereka di dalam ayatnya yang ke-24, mereka semua selamat. Saudara, saat membaca kisah perjalanan Rasul Paulus sebagai tawanan yang dibawa ke kota Roma, kita harus selalu ingat bahwa semua yang terjadi itu merupakan bagian dari rencana Allah yang menghendaki agar Paulus menjadi saksi di kota Roma. Apakah saudara yang meyakini bahwa apapun yang diizinkan Allah terjadi di dunia ini, termasuk pandemi, itu adalah bagian dari rencana Allah? Saudara, Allah adalah pengendali. Berikanlah kendali hidupmu kepada Dia. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada di bawah kendali Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun kekuatan di dalam dunia ini yang mampu dapat merubah rencana Tuhan atas hidup kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk senantiasa percaya dan mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengendali hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.